'Cause I'm in a field of dandelions, wishing on everyone that you'd be mine, mine. Sebelum saya melanjutkan untuk shift-in proses pembelajaran hari ini, sebelumnya saya akan menyampaikan atau membacakan urutan dari pelaksanaan pembelajaran hari ini. Yang pertama, modul yang akan kami sajikan untuk pembelajaran hari ini adalah berkaitan dengan materi adalah konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan, dengan materinya adalah sistem kopling pelabuhan. Adapun sarana yang kami siapkan adalah yang pertama, sarana adalah meliputi digital dan non digital yang terdiri dari berupa buku paket, kemudian LCD proyektor, tautan edukasi di internet, ataupun bahan ajar maklar. Kemudian prasarana ada laptop, kemudian smartphone, media sosial, YouTube, dan jaringan internet. Kemudian profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian tujuan pembelajaran: siswa mampu melakukan pemeriksaan keunggulan komponen pada kopling pelabuhan, dan segala pekerjaan dilakukan dengan SOP dan selalu memperhatikan keselamatan kerja. Kemudian berikutnya pemahaman bermakna. Setelah kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat melakukan pemeriksaan pengukuran komponen pada kopling pelabuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Harus kita syukuri ya, karena kita sudah diberikan kesehatan. Ya. Harus kita syukuri karena kita sudah diberikan kesehatan. Ya. Sebelum Pak Guru melanjutkan kegiatan pembelajaran hari ini, ya, yang pertama nanti kita untuk sebelum mengawali kegiatan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kepada Ketua kelas, silakan Mas Jati untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Di tempat duduk siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anakku, nanti kita untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar terlebih dahulu akan saya absen ya. Untuk yang pertama Adia. Masuk Adia. Kemudian Andre Yohan. Agna. Kemudian berikutnya ya, untuk hari ini nanti kita akan mempelajari berkaitan dengan materi kopling plat tunggal ya. Bahwa materi kopling plat tunggal ini adalah termasuk salah satu komponen yang ada di kendaraan ya. Yang ada di kendaraan, yang fungsinya mungkin anak-anakku sebagian sudah ada yang mengerti ya fungsinya ya.
Jadi berkaitan dengan materi kopling, bahwa kopling itu fungsinya sangat vital karena komponen ini akan berkaitan antara komponen utama dengan komponen yang lainnya. Seperti ya, dengan adanya kopling maka nanti putaran dari engine akan bisa diputus dan disambungkan ke transmisi. Ya. Nah kemudian berikutnya untuk materi kali ini, sebelum Pak Guru melanjutkan materi, terlebih dahulu Pak Guru nanti akan menampilkan video kaitannya dengan yang pertama cara kerja, cara kerja dari kopling plat tunggal. Oke, bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, nanti Pak Guru akan meminta Anda untuk menjelaskan cara kerja dari kopling plat tunggal. Saat pedal diinjak penuh, maka release bearing akan menekan pegas diafragma. Pegas diafragma mengungkit plat menekan. Plat menekan bergerak maju, bergerak mundur, menghimpit, melepas himpitan antara plat kopling dan flywheel. Akibatnya putaran engine atau mesin tidak dapat diteruskan ke poros input transmisi. Bisa dilanjutkan. Oke, kepada anak-anak semuanya, untuk sesi ini nanti Pak Guru akan menampilkan atau menayangkan video kaitannya dengan kerusakan yang terjadi pada mobil berkaitan dengan sistem kopling plat tunggal. Jadi ketika kerja dari kopling ini juga terdengar suara yang tidak baca. Oke, langsung saja kita coba. Coba kita injak. Ya, silakan saya minta kepada anak-anak semuanya, setelah Anda menganalisa dari tayangan atau memahami dari tayangan video yang baru saja diputar, Anda bisa menyimpulkan kerusakannya penyebabnya dari mana, gitu ya. Oke, mungkin saya ambil dari kelompok satu dulu. Silakan, siapa? Oh iya, silakan Mas Fajar untuk bisa bergerak. Penyebab dari kopling yang berbunyi saat pedal injak berasal dari komponen release bearing yang mengalami keausan atau kemacetan atau juga kurangnya pelumas pada release bearing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari analisa atau video yang ditayangkan kaitannya dengan permasalahan yang timbul pada komponen kopling, selain sumbernya dari release bearing yang sudah rusak, apakah ada komponen lain yang menyebabkan suara muncul pada saat pedal diinjak? Mungkin dari kelompok lain ada yang bisa menanggapi atau memberikan jawaban. Silakan. Kelompok 2, oke, Mas Sarah, Mas Jadi, oke, silakan Mas Jadi bisa terang. Oke. Salam dulu, ini sebelah sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Nugroho, perwakilan dari kelompok 2. Mau menyampaikan pertanyaan yang dari kelompok 3 yang selain release bearing yang aus penyebab kopling mobil bunyi saat diinjak, yaitu ada juga permukaan flywheel dan clutch yang bergelombang. Permukaan
permukaan ini harus rata. Kalau tidak rata, membuat suara muncul ketika clutch disk terhubung dengan clutch cover dan flywheel saat pedal kopling diinjak. Mungkin cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Jati. Tepuk tangan untuk Mas Jati. Dengan menggunakan data atau ini yang data nanti kan ada yang tengah ya. Nah, kita di pinggir ya, teman-teman di pinggir di pinggirnya, kemudian diukur ya, kemudian jadi baca teman-teman dibaca berapa ini dihasilkan 0,60 itu berarti untuk komponen seperti ini itu masih bagus ya, karena limit ketegangan dari mobil ini 0,3. Dengan tadi Langsung saja saya bagi yang pertama ya, kelompok 1 terdiri dari Alia, Andre, Agna, Andika. Kelompok 1 ya. Kemudian berikutnya kelompok 2 Andrea, Anggraena, Fajar, Abdi. Nah, untuk melanjutkan kegiatan ini nanti badan aku bisa perwakilan dari kelompok masing-masing untuk mengambil yang pertama LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, kemudian ada job sheet, kemudian ada lembar surat yang lainnya. Gitu ya. Oke, dari kelompok 1. Nah, silakan untuk perwakilannya Mas Eko. Kelompok 1. Oke. Ya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Ya. Kemudian kalau sudah siap dengan pekerjaan, nanti kepada anakku untuk bisa mengambil media dan alat yang digunakan untuk pemeriksaan dan pengukuran. Dari kelompok 1 silakan, Mas Riko. Ya. Buahnya sama Mas Andika. Ambil 1 paket, ya. Oke. Ya. Dari Jakarta Sorong. Ya. Ya. Ya, ya, silakan. Haus dalam. Memeriksa olengan apa? Plat kopling. Hasilnya berapa? Pelan-pelan muternya bos. Muternya pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Fandi, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil pemeriksaan kopling, komponen kopling. Item yang diperiksa yang ke-1, pemeriksaan keausan dan kerusakan plat kopling. Hasil pemeriksaan 1,35 mm dengan spesifikasi ketebalan minimal 0,3 mm, kesimpulan baik. Yang kedua, pemeriksaan keolengan plat kopling. Hasil pemeriksaan 0,2 mm dengan spesifikasi keolengan maksimal 0,8 mm, kesimpulan baik. Nomor 3, pemeriksaan tegas diafragma terhadap keausan. Hasil pemeriksaan aus dalam 0,0 mm
dan aus lebar 5,30 mm dengan spesifikasi aus dalam maksimal 0,6 mm dan aus lebar 5, mm. Kesimpulan, aus dalam baik dan aus lebar jelek. Yang keempat, pemeriksaan bantalan pembebas. Putar bantalan dengan tangan sambil memberi tekanan pada arah aksial. Hasil pemeriksaan kocak. Spesifikasi bantalan tidak macet atau kocak. Kesimpulannya adalah jelek. Yang terakhir, pemeriksaan keausan plat tekan. Hasil pemeriksaan 0,8 mm dengan spesifikasi keausan maksimal 0,5 mm. Kesimpulan jelek. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya di sini Pak Guru akan sedikit mengevaluasi dari kegiatan pembelajaran mulai pembelajaran teori hingga pembelajaran praktek yang sudah dikerjakan oleh anak-anak semuanya. Ya, pesan dari Pak Guru ini kelihatannya ada luar biasa antusias kerjanya. Bagaimana? Terima kasih. Hanya saja tetap ada yang perlu dievaluasi kaitannya dengan pekerjaan yang sudah anak-anakku kerjakan pada siang hari ini. Dengan materi pembelajaran yang baru saja kita bahas dan kita kerjakan pada siang hari ini. Silakan bila mana ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mau bertanya berkaitan dengan materi kopling plat tunggal. Apakah kopling ini dapat digunakan pada semua kendaraan atau hanya kendaraan tertentu saja? Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Mas Fajar. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi untuk jenis kopling plat tunggal itu memang benar bahwa penggunaannya itu terkhusus. Yang pertama untuk kendaraan roda 4 atau kendaraan ringan yang menggunakan transmisi manual. Transmisi manual ya. Kalau untuk transmisi otomatis itu menggunakan jenis kopling plat ganda yang plat koplingnya lebih dari 1. Untuk mobil dengan transmisi otomatis. Kemudian pada penerapan pada kendaraan roda 2 ya, roda 2 itu sebagian banyak ya, sebagian besar itu menggunakan koplingnya jenis kopling plat ganda, gitu ya. Jadi mungkin demikian Mas Fajar yang bisa saya jawab. Terkhusus untuk jenis kopling plat tunggal itu hanya digunakan pada kendaraan jenis transmisi manual. Maksudnya, oke, terima kasih. Kemudian berikutnya silakan untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini sebelum kita pulang untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa. Di depan gedung siap berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walasin al-insana lafi usri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum